Salam, salam sejahtera buat kita semua. Pagi ini kembali kita merenungkan firman Allah yang diambil dari kitab Keluaran 20 ayat yang ke-12. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas segala anugerah-Mu ya Tuhan senantiasa karuniakan kepada kami hingga pagi ini. Dan kami berdoa supaya Tuhan berkenan memberikan hikmat kepada kami untuk merenungkan firman-Mu sehingga menjadi kepastian di dalam kehidupan kami. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita diambil dari Keluaran 20 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, khususnya kaum muda, bagi yang masih sekolah atau kuliah, tentu salah satu syarat untuk sukses, berhasil adalah harus belajar sungguh-sungguh. Belajar mati-matian. Dengan harapan, dengan kesuksesan itu, maka kehidupan kita ke depan, bahkan hingga masa tua, akan sejahtera. Bagi yang sudah bekerja, maka tentu kita harus bekerja keras, berpikir keras, berprestasi sedemikian rupa, memberi yang terbaik dalam setiap bekerja. Dan harapannya, dengan melakukan demikian, maka hidup kita sejahtera bahkan hingga kepada hari tua nanti. Pada kesempatan pagi ini, saya harus mengatakan bahwa upaya atau usaha yang kita lakukan dengan bekerja, dengan belajar, dan segala macam upaya yang kita lakukan, yang memotivasi kita untuk hidup sejahtera bahkan hingga sampai hari tua, semuanya baik. Memang harus seperti itu. Tetapi saya harus mengatakan pagi ini bahwa tidak ada kepastian bahwa akan terjadi seperti yang kita harapkan. Nah, oleh karena itu pagi ini saya mengajak kita merenungkan firman Allah ini supaya atas semua usaha yang kita lakukan itu ada kepastian. Kenapa saya mengatakan kepastian? Karena ini janji. Yang janji siapa? Tuhan Allah sendiri. Jadi nggak mungkin meleset. Apa janji Tuhan tersebut? Inilah yang kita renungkan. Dikatakan di sini bahwa hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Di sini ada dua janji. Di sini ada dua janji. Kalau kita menghormati ayah dan ibu, ada dua janji di sini. Yang pertama adalah panjang umur. Dulu waktu saya berpikir mengenai ayat ini, saya bilang sama Tuhan begini, kalau hanya panjang umur tapi saya miskin melarat, untuk apa saya panjang umur Tuhan? Tapi rupanya dulu saya salah memahami ayat ini. Karena ternyata di sini ada dua janji. Dan setelah saya pelajari, kata kunci janji yang kedua itu ada di kata kunci tanah. Karena begini, pada zaman itu dalam perspektif orang Israel, tanah itu menjadi kata kunci. Kata kunci itu maksudnya begini, kalau orang miskin, definisi orang miskin pada zaman itu adalah mereka yang tidak memiliki tanah. Dengan kata lain, yang memiliki tanah itu didefinisikan sebagai orang yang hidupnya sejahtera. Begitu. Itu sebabnya orang Lewi, orang asing, yatim piatu, atau janda, ya janda beneran ya, yang betul-betul memang tidak punya suami dan tidak punya anak laki-laki, itu semua punya hak untuk mendapatkan persepuluhan. Demikian ajaran firman Tuhan. Jadi kata tanah di sini sebetulnya itu janji bahwa selain Tuhan memberikan panjang umur, juga Tuhan mengaruniakan hidup sejahtera secara jasmani. Ada dua janji di sini.
Nah, untuk mendapatkan janji ini, maka melalui renungan pagi ini, Alkitab mengajarkan kepada kita, hormatilah ayah dan ibu, supaya ada kepastian untuk mendapatkan janji ini. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa maksud menghormati di sini? Tentunya yang pertama adalah menghormati, dalam arti hormat kepada orang tua. Dan yang kedua, nah ini yang mau saya jelaskan kepada kita. Arti menghormati orang tua di sini adalah juga memelihara orang tua. Dasar Alkitabnya dari Matius 15, mulai dari ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya bacakan untuk kita. Matius 15 ayat 4 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, ini kata kunci pemeliharaan, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Jadi ceritanya orang Israel itu ngeles supaya mereka terhindar dari biaya memelihara orang tua. Mereka mengatakan, udah saya persembahkan kepada Allah. Nah, tapi Yesus melanjutkan di ayat 6 mengatakan, orang yang demikian, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan kata lain, orang yang tidak memelihara ayah dan ibunya sesungguhnya sama dengan mereka tidak menghormati orang tua. Atau dibalik kalimatnya, memelihara orang tua sama dengan menghormati ayah dan ibu. Oleh karena itu, melalui renungan ini saya mengajak khususnya kaum muda atau yang masih merasa muda, supaya menambahkan kepada aktivitas atau upaya semangat hidup. Selain bekerja keras, belajar keras, saya mau bilang, jangan lupa, hormatilah ayahmu dan ibumu. Peliharalah ayahmu dan ibumu. Jangan sampai mereka hidup berkekurangan secara jasmani. Kalau Anda melakukannya, saya tidak ragu untuk memberitahukan kepada kita, Tuhan Allah kita tidak pernah tidak menepati janjinya. Tuhan Allah kita pasti menepati janjinya. Tuhan Allah kita pasti memberkati Anda panjang umur hingga hari masa tua Anda nikmati di dalam sukacita di dalam Tuhan dengan kelimpahan kehidupan jasmani dan tentu saja secara rohani. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu yang sungguh luar biasa kami pelajari pada pagi hari ini, yang memberikan kami kepastian dan apa yang mesti kami lakukan untuk memperoleh kepastian janji Tuhan, hidup, sejahtera, dan panjang umur di dalam Kristus. Berkatilah orang tua kami, berikan kami kemampuan dan hati untuk mengasihi. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.